Selamat malam saudaraku, Shalom. Kita bersyukur malam ini kita berada di hari Sabtu, malam Minggu, hari di mana kita akan beristirahat, dan esok hari kita akan bersama-sama beribadah di hari Sabat. Malam ini saudaraku, mari kita menyediakan waktu sejenak untuk merenungkan renungan malam jelang hari Sabat yang menekankan bahwa dalam segala keadaan kehidupan kita, janganlah pernah menyerah, karena Tuhan senantiasa mendampingi dan berikan jalan keluar yang terbaik untuk kita. 2 Raja-Raja pasal 7 ayat 3-6 dilanjutkan ayat 8. Demikian saudara. 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke dalam kota. Padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati." Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, "Sesungguhnya Raja Israel telah mengubah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Israel melawan kita, supaya mereka menyerang kita." Ayat 8 saudaraku. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sudah itu, mereka mengangkut dari sana emas, perak, dan pakaian. Kemudian pergilah mereka menyembelihkannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain, dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian mereka menyembunyikannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kegagalan dan hal kecewa yang berulang-ulang terjadi, penderitaan yang berat dan lama ketika menindih kehidupan kita, permasalahan dan hambatan hidup yang pelik dan sulit diselesaikan, dan juga sakit penyakit yang lama tidak sembuh-sembuh, akan sangat mungkin membuat kita patah semangat, membuat kita putus asa, putus harapan. Akhirnya membuat kita menyerah terhadap keadaan, terhadap segala peristiwa, terhadap segala rasa yang terjadi, yang kita rasakan di sepanjang kehidupan kita dari hari ke hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian juga yang dialami oleh orang-orang Samaria pada waktu itu. Ketika kota Samaria dikepung oleh tentara Aram, maka kota Samaria menjadi sebuah kota yang terisolasi, yang tidak bisa berhubungan dengan kota lain, yang tidak ada pasokan makanan dari tempat yang lain. Kita bisa membayangkan ketika sebuah kota terisolasi, tidak bisa berkomunikasi dengan kota lain, tidak ada suplai makanan dari kota lain. Lama-kelamaan, makanan dan segala sesuatu yang ada di kota Samaria itu menjadi habis. Sehingga saudaraku, di kota Samaria pada waktu itu terjadi kelaparan yang luar biasa. Kalau ada makanan pun, harganya menjadi sangat mahal dan tidak bisa dijangkau, dibeli oleh orang.
Saudara, keadaan kelaparan yang luar biasa itu tidak bisa berhubungan dengan orang lain, itulah yang membuat orang-orang di Samaria mulai menyerah dengan keadaan. Mereka mulai putus asa, mereka mulai tidak memiliki pengharapan di dalam hidupnya. Sehingga saudaraku, ketika Nabi Elisa bernubuat, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan memulihkan orang-orang di Samaria, Tuhan akan menolong orang-orang di Samaria. Mereka tidak percaya akan kuasa dan pertolongan Tuhan itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keputusasaan, di tengah-tengah menyerahnya orang-orang Samaria terhadap keadaan, ada 4 orang yang menderita penyakit kusta. Mereka berada di pinggir kota. Keadaan mereka pun juga sama, saudara. Di samping kelaparan, mereka sangat menderita karena penyakit kusta yang mereka alami. Di satu sisi, penyakit kusta itu merupakan penyakit yang sangat ganas dan menyakitkan. Di sisi lain, saudara, karena penyakit kusta, mereka ditolak oleh anggota keluarganya dan dianggap sebagai seorang pendosa, sehingga tidak boleh beribadah kepada Allah. Kita bisa membayangkan penderitaan yang lengkap yang dialami 4 orang yang kena penyakit kusta itu. Dikucilkan oleh anggota keluarga, dianggap sebagai seorang pendosa dan kelaparan di pinggir kota. Saudara dikasihi Tuhan, di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa itu, mereka mencoba berpikir, bercakap-cakap seorang terhadap yang lain. Jikalau kita pergi ke dalam kota, di satu sisi belum tentu kita diterima oleh orang-orang di dalam kota, tetapi di sana terjadi kelaparan. Kalau kita ke dalam kota pun, kita akan mati kelaparan. Kalau kita tetap di sini, duduk-duduk di sini, kita pun akan mati. Satu-satunya jalan, kita harus menyeberang menuju tempat perkemahan tentara Aram, sambil berharap supaya kita dibiarkan, sehingga di sana kita bisa makan dan tetap hidup. Tetapi kalau tentara Aram mematikan kita, kata orang kusta itu, toh kita pun juga akan mati. Saudara yang dikasihi Tuhan, di benak orang yang kena penyakit kusta itu, ketika mau melangkah, ketika berani melangkah ke tentara Aram, masih ada harapan untuk hidup, untuk bisa makan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di ayat tadi dikatakan ketika senja tiba, 4 orang tadi tidak menyerah dengan keadaan. 4 orang tadi tidak takut menghadapi bahaya ketika memasuki tentara Aram. Mereka melangkah menuju kemah tentara Aram. Apa yang terjadi, saudaraku? Ketika mereka sudah mulai dekat dengan kemah tentara Aram, mereka tidak melihat 1 orang pun di sana. Semua tenda kosong. Semua tentara Aram pergi, meninggalkan tendanya, meninggalkan apa yang mereka miliki. Mengapa, saudaraku? Karena buatan Nabi Elisa terjadi. Allah benar-benar berkarya mengalahkan tentara Aram. Pada waktu itu, tentara Aram mendengar bunyi tentara, mendengar bunyi suara kuda, mendengar bunyi-bunyian yang sangat ramai, dan mereka ketakutan karena mereka berpikir sekarang kita akan mati karena diserang oleh tentara yang sangat besar, dan mereka ketakutan meninggalkan apa yang mereka miliki di sana. Alhasil, saudaraku, 4 orang yang kena kusta tadi, ketika masuk ke sebuah tenda,
Mereka bisa makan dan minum puasnya. Mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan, yaitu makanan dan minuman. Tidak hanya saja, saudara. Mereka juga mendapatkan emas. Mereka juga mendapatkan perak. Mereka juga mendapatkan pakaian. Dan mereka bisa membawa pulang emas, perak, dan pakaian itu dan disembunyikan. Dan mereka bisa balik dan membawa harta lagi. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika keempat orang yang kena penyakit kusta tadi tidak menyerah pada keadaan, berani menjalani hidup, berani melangkah dan terus melangkah, dan tetap mempunyai pengharapan di sana akan ada kehidupan. Mereka tidak hanya mendapatkan apa yang mereka butuhkan saja, makanan dan minuman, tetapi ada bonusnya. Mereka mendapatkan emas, mendapatkan perak, dan mendapatkan makanan. Tidak hanya itu saja, saudara. Mereka bisa menyelamatkan semua orang di kota Samaria yang akhirnya bisa makan, bisa minum dengan baik. Kota Samaria selamat dan benar-benar ditolong oleh Tuhan. Bermula dari apa, saudaraku? Sikap yang tidak pernah menyerah terhadap keadaan. Terus melangkah, berusaha, dan berpengharapan di dalam Tuhan. Sehingga Allah menolong kehidupan mereka. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, saudaraku. Saat ini kita masih mengalami beban yang sangat berat. Karena pandemi corona yang belum berakhir. Kita pun juga mengalami beban yang berat lagi. Karena semakin sulit untuk mendapat rezeki. Banyak beban pergumulan, banyak beban masalah yang kita alami saat ini. Tetapi saudaraku, saya mengajak, mari apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan, seberat apapun beban kehidupan kita, janganlah pernah menyerah terhadap keadaan. Tetapi saudaraku, mari kita terus berusaha melangkah dan melangkah. Kita terus berharap dan berharap kepada pertolongan Tuhan. Sehingga saudaraku, kita yakin Tuhan tidak pernah tinggal diam. Sama seperti Tuhan menolong orang-orang Samaria pada waktu itu dengan caranya, Tuhan pun akan menolong kita dengan caranya. Dan kita pun akan mendapatkan apa yang kita butuhkan. Mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam segala perkara, dalam segala keadaan, dalam segala rasa, jangan pernah menyerah. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, selamat mempersiapkan diri dan hati untuk menyambut sabda Tuhan dan beribadah kepadanya esok hari. Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua
Seringkali dengan mudah kita berkata bahwa kita tidak akan pernah mampu, bahwa kita tidak akan pernah bisa melewati segala sesuatu yang ada di hadapan kita hari ini. Namun satu yang kita perlu ingat, bahwa di dalam menempuh perjalanan hidup ini, di saat kita naik gunung maupun turun ke dalam lembah, bahwa kita tidak pernah dibiarkan sendiri. Lewat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan satu yang perlu kita ingat, bahwa Dia tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa seizin daripadanya. Sebab sementara kita melewati segala sesuatu itu, Dia senantiasa memberikan kekuatannya bagi kita, untuk kita boleh cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya di dalam segala keadaan kita, jangan pernah menyerah kalah. Sebab Allah yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala persoalan yang ada di dalam kehidupan kita. Dan satu lagi yang perlu kita catat, bahwa apapun yang kita alami tidak akan pernah melampaui kekuatan kita untuk menanggungnya. Dalam segala perkara, Tuhan punya rencana.